Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi pada minggu sebelumnya, yaitu masih bertemakan manusia, tempat, dan lingkungan. Adapun pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia, serta menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia. Pada minggu lalu, kita sudah membahas mengenai ruang, kemudian apa itu yang dimaksud dengan interaksi keruangan, serta letak geografis dan astronomis Indonesia. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah ruah. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam, baik itu berupa airnya, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang lainnya. Apa itu pengertian dari sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Adapun bentuk dari sumber daya alam itu yaitu bisa berupa air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang. Sumber daya alam yang ada di Indonesia berbagai macam bentuknya. Yang pertama, dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Hutan di Indonesia luasnya bisa mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Data itu didapatkan pada tahun 2011. Namun, pada saat ini, hutan di Indonesia mengalami pengurangan luasnya. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan. Salah satunya, banyak manusia yang memiliki kesadaran yang kurang terhadap fungsi hutan itu tersendiri. Adapun fungsi hutan itu yang pertama untuk menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai. Kemudian yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna atau tempat hidup bagi tumbuhan dan hewan. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya erosi akibat air hujan. Kemudian yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dan yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Hutan di Indonesia sangat berperan penting. Tidak hanya di Indonesia, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia, hutan memiliki peranan yang sangat penting. Karena seperti yang kita tahu, bahwa kita saat ini dapat bernafas dikarenakan berfungsinya hutan itu tersendiri. Hutan bisa menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga saat ini kamu bisa bernafas dengan baik dan lega. Bisa dibayangkan jika oksigen itu sudah tidak dapat diperoleh oleh manusia, maka kamu akan kesulitan untuk bernafas. Kemudian bisa diperhatikan jika pada saat kamu mengalami musim kemarau, saat ini banyak dari warga atau masyarakat yang mengalami kesulitan air, baik itu air tanah maupun air di sungai. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena adanya alih fungsi lahan hutan, sehingga tumbuhan yang ada di hutan tidak lagi menyerap air sehingga cadangan air yang ada di tanah semakin berkurang. Akibatnya pada musim kemarau kamu akan mengalami musim kekeringan dan kesulitan air. Kemudian tempat hidup bagi flora dan fauna. Saat ini kita sudah mengetahui bahwa sering terjadi adanya kabar bahwa hewan buas turun ke pemukiman. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena tempat hidupnya di hutan sudah terganggu, sehingga hewan-hewan buas tersebut mencari bahan makanan dengan cara turun dari hutan dan datang ke pemukiman warga. Kemudian sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Seperti kita tahu
bahwa masyarakat sekitar hutan pasti akan sangat bergantung pada hutan. Salah satunya mata pencaharian mereka, seperti misalnya mencari rotan, kemudian mencari karet, kemudian mencari bahan bakar untuk memasak, dan lain-lain. Adapun hutan itu identik dengan kayu yang dihasilkannya. Ada berbagai macam kayu yang ada di Indonesia. Yang pertama itu bisa kamu lihat bahwa yang pertama yaitu kayu keruing, meranti, agatis. Kayu-kayu tersebut banyak ditemukan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian kayu jati. Kayu jati ini biasanya dipakai oleh manusia untuk bahan furnitur seperti kursi, pintu, lemari, dan lain-lain. Kayu jati ini banyak ditemukan di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga yaitu rotan. Rotan banyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian yang keempat adalah kayu cendana yang dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir kayu akasia. Banyak dihasilkan di Jawa Barat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam sumber daya tambang yang dihasilkan oleh Indonesia. Ada 4 yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Apa itu minyak bumi dan gas? Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Jika saat ini kamu memiliki kendaraan, hal itu bisa digunakan karena kamu mengisi bahan bakar minyak bumi pada saat mengisi bahan bakarnya, sehingga kendaraan tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada batu bara. Batu bara itu jika dahulu digunakan untuk kereta api misalnya atau kapal laut, namun saat ini batu bara digunakan untuk pembangkit listrik. Adapun untuk untuk memasak, bahan bakar memasak, kemudian ada juga yang digunakan untuk pembakaran pada industri batu bata dan genteng. Kemudian yang ketiga yaitu adanya bauksit. Bauksit yaitu sumber biji utama yang menghasilkan aluminium. Kemudian bauksit ini banyak ditemukan di daerah Kepulauan Riau dan kemudian di Singkawang yaitu di Kalimantan Barat. Yang terakhir yaitu emas. Emas biasanya digunakan di Indonesia maupun di seluruh dunia, digunakan untuk perhiasan, anting, cincin, gelang, kalung, dan lain-lain. Kemudian emas ini bisa kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya tambang emas yang sangat melimpah. Salah satunya ada di Papua, yaitu yang selama ini dikelola oleh PT Freeport. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi kemaritiman di Indonesia. Ada 3 potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perikanan. Dengan adanya kemaritiman atau laut yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat menikmati ikan-ikan yang berasal dari laut. Seperti ikan, misalnya ikan, kalau kamu sehari-hari menyukai ikan asin seperti ikan teri, ikan peda, dan lain-lain. Atau kamu bisa menikmati ikan kembung, ikan tuna, tongkol, dan lain-lain. Perikanan yang ada di Indonesia ini sangat melimpah. Hal ini karena Indonesia memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan luas daratan. Sehingga para penduduk yang tinggal di sekitaran pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian yang kedua yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau kamu sering mengenalnya dengan hutan bakau, yaitu tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Apa fungsi dari hutan mangrove itu? Yaitu mencegah adanya gelombang air laut sehingga
gelombang air laut itu dapat terpecah sehingga ketika sampai ke daerah pantai, gelombang itu tidak terlalu besar. Mungkin kamu bisa mengetahui bahwa Indonesia sudah beberapa kali mengalami tsunami. Jika kamu memahami bahwa hutan mangrove itu dapat berperan untuk memecah gelombang air laut. Kemudian yang selanjutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang ini digunakan sebagai tempat hidup bagi hewan-hewan yang ada di laut. Atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terumbu karang adalah rumah bagi hewan-hewan kecil. Hewan-hewan kecil yang tumbuh di laut seperti ikan dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Indonesia saat ini merupakan negara yang padat penduduknya. Adapun jumlah penduduk pada saat sensus penduduk tahun 2015 yaitu sebanyak 238 juta jiwa. Dan bisa diperkirakan bahwa tahun 2020 ini akan meningkat sebanyak 271 jiwa. Hal itu berarti bahwa setiap tahunnya Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Karena saat ini Indonesia mengalami lonjakan kependudukan. Adapun Indonesia saat ini berada pada peringkat keempat sebagai negara terpadat di dunia. Yang pertama itu diduduki oleh Cina, kemudian yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat Indonesia. Namun yang menjadi masalah adalah Indonesia berada pada posisi keempat dunia sebagai negara yang memiliki penduduk yang banyak. Masalahnya saat ini adalah persebaran penduduk tersebut tidak merata karena mayoritas mendiami Pulau Jawa. Kita bisa lihat pada peta persebaran penduduk bahwa di sini kita melihat warna yang berwarna oranye tua atau kuning tua itu adalah daerah yang memiliki kepadatan penduduk terpadat di Indonesia. Pulau yang terpadat yaitu Pulau Jawa, kemudian Bali, Lampung, kemudian selanjutnya posisi selanjutnya ada Sumatera, ada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Wilayah-wilayah yang berwarna hijau, bahkan hijau yang hijau tua, berarti itu adalah wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah. Seperti di Papua Barat, kita bisa melihat bahwa Papua Barat memiliki warna hijau yang tua. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Papua Barat memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Lalu apa dampaknya? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan dulu. Silahkan kerjakan tugasnya dan tetap semangat. Ingat, jika tugasnya tidak dikumpulkan pada minggu lalu, maka pada minggu ini Ibu tidak akan menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.